Halo Bre, kali ini kita akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan perjalanan hidup Chris Kyle, seorang penembak jitu terbaik Amerika Serikat yang dikenal karena ketepatannya dalam melindungi pasukan di medan perang, hingga mendapatkan julukan legenda. Film ini berjudul American Sniper, dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Clint Eastwood dan dibintangi oleh Bradley Cooper sebagai Chris Kyle, serta Sienna Miller sebagai Taya Rinai. Penasaran gimana ceritanya? Ya wes, nggak pakai lama, gaskan. Cerita dimulai dengan masa kecil Chris Kyle. Ia dibesarkan di Texas bersama adiknya Jeff. Ayah mereka mendidik mereka dengan keras, menanamkan prinsip bahwa mereka harus menjadi anjing penjaga yang melindungi yang lemah dari penjahat. Bersama ayahnya, Chris tumbuh menjadi anak yang tangguh, belajar berburu dan mengembangkan ketepatan menembak. You got him. Get back here. Chris kemudian tumbuh dewasa menjadi koboi rodeo, namun ia merasa hidupnya tidak memiliki arah yang jelas. Suatu hari ia melihat berita serangan teroris terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Nairobi yang menggugah rasa patriotismenya. Chris akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan militer. Chris diterima sebagai calon Navy SEAL dan menjalani pelatihan brutal yang menguji fisik, mental, dan emosionalnya. Salah satu momen paling penting dalam pelatihan adalah saat ia belajar menjadi penembak jitu. Pelatihannya meliputi akurasi, pengendalian napas, dan kemampuan membaca situasi dengan cepat. Meski tidak dapat membidik target benda mati dengan baik, Chris menunjukkan keahliannya dengan menembak ular dengan sangat akurat yang membuat pelatihnya menjadikannya kandidat unggulan. Di sela-sela pelatihan, Chris bertemu dengan Taya di sebuah bar. Awalnya Taya skeptis terhadap pria militer, tetapi Chris dengan percaya diri melihatkan kepribadiannya yang rendah hati. Taya akhirnya percaya dan hubungan mereka semakin dekat. Mereka menikah, namun setelah pernikahannya tidak lama Chris menerima penugasan pertama ke Irak dan terpaksa meninggalkan Taya. Misi pertama di Irak dimulai saat Chris ditugaskan sebagai penembak jitu untuk melindungi pasukan dari ancaman musuh. Misi pertamanya berlangsung di Fallujah, salah satu wilayah paling berbahaya. Dalam salah satu kejadian, Chris harus membuat keputusan yang sulit untuk menembak seorang ibu dan anak laki-laki yang membawa granat. Dan itu menjadi pilihan yang sangat berat bagi Chris. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG, Russian grenade. Selama misi pertama, Chris menunjukkan performa yang luar biasa menembak para pemberontak dengan akurat. Karena itu, Chris mulai dikenal sebagai legenda oleh rekan-rekannya. Target utama pasukan Chris adalah mencari Zarqawi. Zarqawi merupakan ketua kelompok pemberontak Al-Qaeda di Irak atau disingkat AQI. Dalam penyisiran rumah mencari pemberontak, pasukan Chris mencurigai warga sipil yang masih tinggal di sebuah rumah di zona perang, namun tidak menemukan bukti pemberontakan. Salah satu penghuni rumah bernama Sheikh mengaku bersembunyi karena takut dengan Amir, salah satu penjagal bawahan Zarqawi yang kejam. Misi ini menjadi semakin sulit ketika pasukan Chris harus menghadapi Mustafa, penembak jitu terbaik milik pemberontak. Mustafa menjadi ancaman besar bagi Chris dan pasukannya. Sementara Amir menggunakan kekerasan untuk menekan warga sipil. Ketika misi berlanjut, Chris harus menghadapi banyak tantangan termasuk kehilangan teman-temannya di medan perang.
shit. تكلم معاهم تموت معاهم. Setelah misi pertama usai, Chris kembali ke rumah. Kehidupannya tidak mudah bagi Chris. Taya yang hamil anak pertama mereka merasakan kurangnya perhatian dari Chris. Chris terus terobsesi dengan perang dan merasa bersalah karena meninggalkan rekan-rekannya. Ketika anak pertama mereka lahir, Chris harus kembali ke Irak untuk melanjutkan misi kedua. Dengan begitu, Chris semakin jauh dengan keluarganya. Di misi kedua, Chris dan pasukannya menyusuri rumah-rumah warga sipil di zona tempur, mencari keberadaan pemberontak. Dalam salah satu rumah, pasukan menemukan warga sipil bernama Abdul dan keluarganya yang masih bersembunyi di rumah. Pasukan menggeledah Abdul, namun tidak menemukan bukti yang berkaitan dengan pemberontak. Singkat cerita, pada saat Chris dan pasukan sedang menyusun rencana, Abdul menawarkan pasukan untuk makan bersama. Saat sedang makan bersama, Chris tidak sengaja melihat bekas luka Abdul yang ada di tangannya. Chris mencurigai Abdul, diam-diam menggeledah isi rumah Abdul. Huh? See that? All right. Now you talk. Chris menemukan senjata yang disembunyikan di bawah tempat tidur Abdul. Pasukan Chris yang mengetahui itu menggunakan Abdul sebagai umpan untuk mencari keberadaan pemberontak. Talmouche. Dengan begitu, pasukan berhasil menemukan persembunyian pemberontak dan melumpuhkan para penjagal. Namun, Mustafa yang menjadi target utama masih belum ditemukan. Singkat cerita, Chris pulang ke rumah dan menghabiskan waktu bersama anak laki-lakinya di sebuah bengkel. Di sana, ia bertemu dengan Matt, rekan marinirnya dulu. Matt mengucapkan terima kasih karena Chris telah menyelamatkan nyawanya saat mereka bertugas di Irak. Matt juga menceritakan bahwa ia kehilangan kakinya dalam pertempuran dan tidak bisa melanjutkan misi selanjutnya. Sebelum berpisah, Matt mengundang Chris untuk datang ke markas veteran. Para veteran sangat menantikan kedatangan Chris berkat jasanya kepada para marinir. Sementara itu, Taya melahirkan putri kedua mereka, namun karena obsesi Chris terhadap perang, ia semakin jauh dari keluarganya. Taya merasa kehilangan perhatian dari suaminya dan hubungan mereka semakin renggang. Pada misi ketiga, Chris dan pasukan berhasil membuntuti mobil yang dikendari oleh seorang pemberontak. Mustafa yang mengetahui hal itu mencari tempat aman untuk membidik pasukan. Pada saat Chris dan Bigles lengah, menjadi kesempatan Mustafa untuk membidik dan menembak Bigles. A little worried about it. You should be. Down, northwest corner. Break it off. Come on. Get you a fucking canteen of water. You're gonna be fucking fine, Bagels. Hang in there. Dengan tertembaknya Bigles, keberanian Chris diuji. Pertempuran berlanjut dengan mencari keberadaan Mustafa dan pemberontak. Namun di tengah pertempuran, Mars tertembak oleh pemberontak dan gugur di medan perang. Hey, Mark. Looks like someone left in a hurry. Look at me. Look at me. Mark's gone, bro. Not expecting to find them.
Setelah selesai di misi ketiga, Mars dikuburkan dengan layak sebagai pahlawan Amerika Serikat. Chris mulai merasa semakin sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan normal setelah kembali ke rumah. Hubungannya dengan Taya semakin renggang karena obsesi Chris terhadap perang dan ketidakmampuannya untuk memberikan perhatian yang cukup kepada keluarganya. Taya juga memohon kepada Chris untuk pensiun dan kembali menjadi warga sipil biasa menemani keluarga mereka. Namun Chris yang merasa punya tanggung jawab harus melindungi rekan-rekannya dalam perang, Chris tetap melanjutkan misi berikutnya. Saat misi keempat berlangsung, Chris mulai membidik area sekitar. Chris menemukan pemberontak membawa bazooka yang akan menembakkan ke arah pasukan. Dengan cepat, Chris berhasil menembak pemberontak tersebut, namun setelahnya datang bocah mendekati bazooka itu dan mengambilnya. Bazooka-nya ia arahkan ke markas pasukan. Di waktu bersamaan, Chris yang sudah mengunci bidikannya ke si bocah berharap si bocah jangan sampai menembakkan bazooka tersebut, atau dengan terpaksa Chris menembak si bocah. Misi keempat ini yang menjadi target utama, mencari keberadaan posisi Mustafa untuk membalas dendam atas gugurnya Bigles dan Mads. Saat pasukan Chris berada di tempat aman, Chris sudah memperkirakan posisi Mustafa. Namun perkiraan Chris meleset. Di waktu bersamaan, Mustafa berhasil menembak salah satu pasukan militer dari arah berlawanan. Dengan suara tembakan itu, akhirnya Chris dapat mengetahui posisi Mustafa. Dengan cepat, Chris mengarahkan bidikannya ke arah suara tembakan Mustafa. Chris akhirnya menemukan posisi Mustafa di jarak hampir 2000 meter. Di waktu bersamaan, saat Chris membidiknya, Mustafa sudah mengunci bidikannya ke arah pasukan militer. Ini menjadi keputusan yang sulit bagi Chris. Jarak yang terlalu jauh juga suara tembakan yang akan menjadikan pemberontak mengetahui posisi aman Chris dan pasukannya. Di sisi lain, jika Chris tidak melepaskan tembakannya, yang akan menjadi korban Mustafa selanjutnya adalah pasukan militer Amerika Serikat. Tango down. Mission accomplished. Chris dengan bidikan yang tepat ke arah Mustafa berhasil menembaknya dari jarak 2000 meter. Dengan tembakan itu, Mustafa seketika gugur dan meninggal dunia. Namun suara tembakan Chris mengungkap posisi Chris dan pasukan, memicu serangan besar dari pemberontak. Chris dan pasukan yang sudah terkepung harus bertahan dalam baku tembak yang sengit sambil menunggu evakuasi di tengah badai pasir. Dan misi ini menjadi penugasan terakhir Chris sebelum ia memutuskan untuk pensiun. Chris setelah pensiun harus menghadapi tantangannya melawan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang dideritanya, membuatnya merasa tertekan dan bersalah atas kematian teman-temannya. Taya mencoba mendorong Chris untuk berkonsultasi dengan psikolog. Psikolog itu menyarankan agar Chris membantu veteran perang lainnya. Chris akhirnya menemukan cara untuk membantu mereka dengan mengajarkan menembak untuk membangun kembali kepercayaan diri mereka. Pada tahun 2013, tidak terduga tragisnya Chris meninggal dunia setelah tertembak oleh seorang veteran, Eddie Ray Roach, yang menderita gangguan mental akibat perang. Chris meninggal dunia saat berusaha membantu Eddie dengan mengajaknya latihan menembak. Pesannya bisa kita ambil dari film ini adalah bukan tentang aksi perang, tetapi juga tentang perjuangan batin, perjalanan seorang manusia dalam menghadapi konflik di dunia ini, dan pentingnya tanggung jawab demi kebaikan dan kepentingan orang lain. Saya Putro pamit undur diri. Bila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Konten ini murni dibuat hanya untuk hiburan.